Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Asmara Mukti, CGP 4 Kota Bandung, SMA Negeri 2 Bandung, akan membahas aksi nyata budaya positif. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah, melalui pembiasaan dan pengkondisian yang terus-menerus dan berkelanjutan tentang keyakinan dan kesepakatan kelas. Perubahan paradigma pendidikan dan pengajaran mempengaruhi nilai dan peran guru dalam beraktivitas di sekolah. Sosok guru Ingarso Sungtuludo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani menjadi ujung tombak perubahan positif dalam penanaman budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Latar belakang pendidikan sebagai sebuah jalan dalam menapaki perubahan sangatlah penting untuk dilalui setiap anak. Karena dengan pendidikan, kemampuan, kekuatan, bakat, minat setiap anak bisa berkembang sejalan dengan kodrat zamannya. Guru sebagai pendidik bertugas menuntun tumbuh kembangnya kemampuan anak. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan menerapkan budaya positif. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Sebagai CGP, nilai dan peran guru penggerak tidak hanya dipahami tetapi yang penting, bagaimana mengimplementasikan di sekolah sehingga mampu mengembangkan budaya positif di sekolah dalam mewujudkan visi sekolah. Rumusan masalah. Pentingnya menerapkan budaya positif, mewujudkan kreatif, kerjasama religius, aktif, tekun, inovatif, fleksibel sebagai visi sekolah. Pentingnya menerapkan kesepakatan kelas dalam proses pembelajaran. Tolak ukur, siswa melakukan pembiasaan tadarus pagi atau doa pagi. Siswa menampilkan budaya senyum, sapa, salam, sopan, santun. Siswa aktif, bekerja sama, tekun, inovatif, dan bertanggung jawab dalam belajar. Siswa saling menghormati dan tidak ada perundungan. Siswa menjaga dan peduli lingkungan sekolah. Lini masa, minggu ke-1 membuat proposal kegiatan untuk meminta izin dan dukungan dari kepala sekolah. Minggu kedua, melaksanakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, yaitu kepala sekolah, rekan guru, siswa, dan tenaga kependidikan terkait budaya disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Minggu ketiga, membimbing siswa dalam membuat dan menerapkan aksi nyata. Guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dibuat disepakati bersama. Minggu keempat, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di sekolah. Mendokumentasikan setiap kegiatan penumbuhan, mencerminkan dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Berikut video saat CGP meminta izin ke kepala sekolah untuk melakukan kegiatan aksi nyata budaya positif. Mungkin dengan tema-tema yang cukup menarik, dengan instruktur yang cukup luar biasa juga. Cuma mungkin ke depannya nanti mungkin setelah Bapak juga mungkin Bapak mohon juga ke pimpinan nanti setelah menggantikan Bapak juga nanti mempush juga kami di supaya kami bisa melakukan aksi-aksi nyata dalam kegiatan guru penggerak ini. Berita gimana? Mohon terutama Pak ya kan ini Pak untuk tugas yang terakhir kami, tugas dari modul 1.4 itu ada aksi nyata. Ya. Di dalam aksi nyata itu bahwa kita harus mulai membuat, kemudian nanti mengimplementasikan tentang kesepakatan kelas yang akan menjadi budaya positif di sekolah. Mungkin dengan tema-tema yang Penjelasan kepala sekolah.
Masih minggu ke-1 tanggal 4 di ruang kepala sekolah untuk membahas rencana aksi nyata modul 1.4 yang akan dilaksanakan bersamaan dengan rapat dinas awal semester genap dengan agenda kegiatan. Diberi waktu sosialisasi guru penggerak sekitar 1,5 sampai 2 jam. Berbeda dengan kalau sekolah penggerak. Kalau sekolah penggerak itu kepala sekolahnya Sistem ya, sistem. Nah, ketika tadi keinginan Ibu Rita bahwa waduh nanti gimana kok nanti guru yang lain beda sementara kita ke seperti ini, ya memang seperti itu keadaannya Pak. Ya, betul, beda dengan kalau di 12, di bulan 3 gitu ya. Iya. Paling juga bersyukur ini ketika nanti ada PLT yang datang ke sini Pak, yang mungkin berlatar belakang sekolah penggerak. Jadi Bapak lebih mudah ya Pak, lebih nyambung betul. Nah, katanya direncanakan sepertinya 1 tahun ke depan itu belum tentu juga bakal muncul definitif. Sementara kalau yang namanya berbeda dengan kalau Rapat Dinas Awal Semester Genap tanggal 10 Januari 2022 bertempat di Aula SMA Negeri 2 Bandung, dihadiri Kepala Sekolah, Tim Manajemen Sekolah, Komite, dan seluruh guru SMA Negeri 2 Bandung. Berikut adalah sosialisasi dan aksi nyata modul 1 yang dilaksanakan oleh 2 orang CGP dari SMA Negeri 2 Bandung, Asep Suryanto dan Rita Asmara Mukti. Guru penggerak SMA Negeri 2 Bandung. Ini adalah kolaborasi menjelaskan modul 1. Peserta rapat menyimak dengan serius. Berikut adalah video saat guru penggerak melaksanakan sosialisasi tentang budaya positif. Tentang budaya positif, ada beberapa strategi yang harus kita sebagai guru di sekolah mengetahui bagaimana cara budaya positif ini bisa dibudayakan. Pertama, kita harus tahu dulu apa sih sebetulnya disiplin positif itu. Seringkali pemahaman kita disiplin itu terkait dengan sanksi, dengan hukuman. Padahal kita mulai cobakan disiplin tanpa hukuman. Disiplin tanpa hukuman itu seperti apa? Nah, melalui disiplin positif berasal dari motivasi intrinsik, motivasi diri. Sampai sejauh sekarang banyak sekali anak-anak melakukan disiplin itu karena 3 hal. Pertama, dia mencari kenyamanan dulu daripada dia tegur, siun, dan nanti jadi tidak enak belajar. Ya udahlah ikut aja. Nah, itu berarti disiplinnya bukan berasal dari dirinya, tetapi kenyamanan. Gitu. Kemudian ada yang kedua, ada bagaimana disiplin itu mencari teman seperti itu. Tapi yang harus kita pahami, disiplin ini berangkat dari dirinya, intrinsik, itulah yang kemudian kita sebut disiplin positif. Ada juga ilusi kontrol, bagian dari posisi kontrol seorang guru. Next, putar. Ilusi kontrol itu seperti ini. Kita seringkali memahami bahwa guru itu mampu mengontrol siswa, padahal mengontrol itu hanya diri. Ketika jadi guru penggerak, wah saya bukan Superman loh, bisa merubah kultur SMA 2 dalam waktu singkat, kemudian menjadi lebih wah hebat gitu ya. Tapi mari kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari peraturan kelas. Kita sebagai guru mata pelajaran, kita coba komunikasikan dengan anak. Apa keinginan anak, apa keinginan kita, sehingga jadi klop gitu Bapak dan Ibu. Tertulislah nanti kesepakatan kelas. Ini video sedang berjalan, waktu yang diberikan 1,5 jam. Bu Indah dengan Bu Enda, nanti kita semua mengingatkan ke anak-anak sopan santun, bahasa segala macam supaya mereka terbiasa. Itu mungkin ya Bu Rita. Sekali lagi aplaus luar biasa buat Bu Hajah ini ya. Beliau yang sudah memberikan ya hanya informasi tapi juga pengalaman beliau luar biasa. Sehingga memang betul yang namanya kontrak sosial itu memang harusnya dari awal. Nah, ini mumpung
beberapa barangkali beberapa rekan yang belum. Kemudian juga karena sekarang mungkin secara secara keseluruhan yang 100% itu akan ketemu, dan kita belum tahu bagaimana pembelajaran di kelas yang 36 siswa itu mungkin akan lebih publik dan sebagainya. Nah, disinilah kemudian kita akan kembali mengingatkan, sudah ada peraturan yang namanya aturan-aturan kesepakatan. Nah, kita ingatkan kembali, disebutnya nanti pembentukan kesepakatan kelas ini menjadi pembentukan keyakinan kelas. Ibu Bapak boleh nanti pinjam bagaimana cara-caranya, seperti apa. Next berikutnya, ketika kemudian pembentukan kelas ini sudah terjadi, dan apabila terjadi sebuah pelanggaran, maka kemudian kita sebut ada yang namanya restitusi. Apa sih restitusi itu? Kita lihat, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mengapa restitusi ini kemudian diciptakan? Karena seringkali yang namanya sanksi, hukuman, itu memisahkan anak dari kelompok anak yang seharusnya. Punten, udah TK telat, anak SD juga sama telat. Kemudian kata gurunya dulu, silakan kamu duduk di pojok, duduk sendiri di pojok. Kemudian tunggu saja, lihat ibu menerangkan. Dia tidak ikut dalam proses pelajarannya, betul nggak? Apa yang didapatkan hari itu? Berdiri terpojok sendiri. Nah, di dalam restitusi sekarang nggak kayak gitu. Kembalikan bahwa anak itu memang perlu diajar. Jadi kembalikan ke kelompok anaknya. Maka pada lini masa ketiga, guru sudah mulai melakukan implementasi kesepakatan kelas. Salah satu contohnya adalah seperti berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak di 10 MIPA 3, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas yang biasanya adalah peraturan kelas yang dibuat oleh ibu. Nah, hari ini kita akan mencoba kalian untuk membuat apa yang menjadi keinginan kamu ketika belajar di PPKN. Kita sebutkan ini sebagai curah pendapat. Silahkan untuk Natasha membagikan kertasnya yang sudah ada, kemudian ditempel di depan. Silahkan yang sudah ada langsung ditempel di depan, langsung ditulis. Hayo Davin, boleh. 1, langsung ditempel Zihar. Silakan yang sudah. Ya. Ya. Ayo yang lain. Ya, silakan yang sudah. Dalam saat membimbing pembuatan penerapan aksi nyata ini, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Berikut ini video saat proses keinginan siswa atau peraturan guru menjadi sebuah kesepakatan. Dari beberapa curah pendapat kalian, ini terdapat banyak, pastinya ada kurang lebih sekitar 30 pendapat ya. Nah, mari kita lihat bagaimana kalian melalui KM Natasha untuk menjadikan pendapat ini sebagai sebuah kesepakatan dengan guru. Silakan Natasha.
Boleh, mau dibaca satu-satu. Kita akan membuat pengelompokan. Boleh makan permen di kelas agar tidak ngantuk. Terus sama dengan yang mana itu? Terus boleh mendengarkan lagu saat mengerjakan tugas. Kemudian Mengadakan permainan sebelum pembelajaran. mengadakan permainan sebelum pembelajaran. Belajar sambil bermain sebuah game. Belajar sambil bermain sebuah games. Kita kelompokkan. Boleh makan ketika mengerjakan tugas dalam kurung snack, tetapi jika guru sedang menjelaskan tidak boleh. Oke. Kalimat yang bisa lebih memudahkan. Tepat waktu. Jadi bisa kalimatnya belajar disiplin, tanggung jawab, seperti itu. Bisa nggak? Boleh. Nanti silakan untuk sekretaris bantu di depan beberapa kalimat yang akan kita tuliskan di depan. Berbicara disiplin, tanggung jawab. Nah, satu kita berarti belajar apa tadi? Disiplin, terus tanggung jawab. Dan apa lagi? Disiplin itu tadi ya, tepat waktu mengerjakan, tepat waktu masuk kelas, itu kan disiplin kan? Disiplin, tanggung jawab. Kemudian belajarnya mau bagaimana? Menyenangkan? Rame? Tadi kan pengen ice breaking ya? Terus pengen ada permainan kan? Nah, itu teh menimbulkan apa? Kalau kita begitu? Semangat, betul. Berarti belajar penuh dengan semangat. Oke, benar. Boleh. Nomor 2 atau masih gabungan yang itu juga boleh nomor 1. Keren. Nah, nanti kita lihat lagi. Tadi ada berbicara tentang apa lagi, Tasya? Boleh mendengarkan lagu. Boleh mendengarkan lagu. Apa? Terus mengerjakan tugasnya bagaimana? Oh, saat mengerjakan tugas. Nah, kesepakatan apa yang kita bisa buat ya? Pada saat mengerjakan tugas kita boleh mendengarkan lagu misalnya. Nah, kira-kira kalimatnya apa itu? Boleh nggak? Boleh, asal apa? Tidak mengganggu. Berarti tetap tertib, bener nggak? Aman. Itu pada saat kapan? Pada saat guru menerangkan boleh nggak? Tidak boleh. Tapi pada saat kalian bekerja sendiri, tidak mengganggu misalnya, berarti menjaga ketertiban, keamanan. Boleh belajar menjaga ketertiban, keamanan. Terus apa tadi lagi ya? Boleh makan atau tidak? Tidak boleh kalau sedang belajar makan, Maya. Dari hasil kesepakatan itu kemudian Dari beberapa pada pertemuan berikutnya tanggal 24 Januari hari Senin, kemudian kesepakatan kelas telah dibuat, disepakati, dan kemudian dibuat. Sudah, Bu. anak-anak dari yang pernah kita buat tentang kesepakatan kelas, kemudian Ibu merapihkan pendapat kalian, keinginan kalian yang mungkin tidak semua bisa kita akomodir. Karena ketika berbicara kesepakatan itu harus ada kedua belah pihak yang sepakat. Ibu punya aturan, belum tentu kalian mau dengan aturan Ibu kan? Contoh misalnya kalau aturan Ibu, ketika guru sudah di kelas, kalian tidak boleh diizinkan masuk kelas.
Kalian sepakat nggak kayak gitu? Betul. Ya nggak sepakat pasti. Makanya itu tidak kita jadikan kesepakatan. Nah, untuk bicara masalah disiplin, kemarin dulu sempat kita bahas beberapa keinginan kalian menjadi sebuah kesepakatan. Silakan tinggal dibacakan oleh gantian antara Leo dengan Raisa. Apakah kita sepakat ini menjadi sebuah kesepakatan? Silakan dibacakan dulu oleh Leo, nanti satu-satu Raisa. Yang keras ya. Berakhlak mulia. Dari sini dulu. Yang keras. Kesepakatan kelas PPKN. Kami putra-putri SMA N2 Bandung siap mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berakhlak mulia, memulai dan mengakhiri belajar dengan berdoa. Bisa? Sepakat. Karena ini yang selalu kita lakukan kan, setiap hari itu Asmaul Husna, kemudian juga mengaji dan berdoa. Berarti jadi kesepakatan. Yang nomor 2, silakan Raisa. Senantiasa menghormati guru dan saling menghargai dalam keberagaman. Ketika kita berbicara toleransi, ada nggak di situ? Yaitu saling menghargai dalam keberagaman, saling menghormati. Jadi mungkin tidak hanya menghormati guru, tapi seluruhnya. Kalimat kita lihat senantiasa menghormati guru dan saling menghargai dalam keberagaman. MIPA 3 sepakat? Oke, kemudian Menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan kelas. siap menjaga kebersihan kelas? Siap. Sepakat? Sepakat. Oke, berikutnya. Belajar dengan disiplin, aktif, tanggung jawab, dan penuh semangat. Bagaimana nomor 4? Setuju? Jadi memang belajarnya harus dengan disiplin, penuh tanggung jawab, tapi juga aktif. Oke, berikutnya. Bergotong royong, berkolaborasi, saling peduli, dan saling berbagi. Ya, ketika kita bicara masalah tugas, kita bersama-sama. Ketika ada teman-teman kita yang kurang beruntung, kita harus punya kepedulian, kan? Berarti kita sepakat. Berikutnya, Tetap menjaga prokes dengan menerapkan 5M. wajib saat sekarang mah. Sepakat? Oke, baik. Kalau ini bisa dijadikan sebagai kesepakatan dalam pelajaran PPKN. Bisakah nanti kita tempel ini? Ya, bantu silakan ditempel di papan pengumuman. Nih. Ketetapan Allah Indonesia. Demikian tadi proses pembuatan kelas. Nah, ini juga adalah proses curah pendapat tentang peraturan kelas yang ditulis langsung di papan tulis di kelas yang lain, karena saya mengajar 12 kelas, sehingga ke-12-nya itu dibuat kesepakatan kelas dalam pelajaran PPKN. Ini siswa menuliskan keinginannya dalam proses belajar, kemudian guru memfasilitasi proses mengklarifikasi keinginan siswa. Kita ada ke sini. Di minggu berikutnya, kita membuat kesepakatan kelas PPKN seperti yang tercantum seperti ini. Yang katakan ketika minggu lalu kita
dari beberapa pernyataan kalian, baik langsung ataupun kemarin itu secara tertulis ya. Kemudian tidak semua keinginan kalian itu kemudian menjadi sebuah kesepakatan, betul nggak? Nah, siapa yang ingat kesepakatan itu apa? Perjanjian ketika terjadi kedua belah pihak, betul. Nah, dari setelah dilalui proses pembuatan kesepakatan kelas di beberapa kelas, kemudian saya melakukan diskusi implementasi kesepakatan kelas ini bersama dengan rekan-rekan guru yang lain yang saya undang secara virtual melalui Jimit pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 pukul 18.30 sampai dengan pukul 20. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan semangat selalu mengalami dan menjadi agen-agen perubahan bagi pendidikan kita. Ibu-ibu yang saya hormati, seperti yang kita bahas bahwa sebelumnya saya pernah mengadakan sosialisasi tentang apa itu guru penggerak, kemudian juga materi-materi terkait guru penggerak itu seperti apa. Nah, pada saat itu ketika kita membahas tentang bahwa guru penggerak ini adalah program dari pemerintah, pada dasarnya semua orang punya hak yang sama untuk ikut dalam program ini, dan saya sangat menganjurkan ibu-ibu yang hebat ini ibu-ibu yang luar biasa yang kelak akan menjadi penerus bagi pendidik-pendidik kita untuk ikut dalam program guru penggerak ini. Insya Allah ke depan akan ada lagi, semangat untuk ikut. Nah, kemudian apa saja sih yang dibahas di dalam guru penggerak itu sendiri? Kita lihat sebelumnya pernah kita bahas, ininya ada nggak Bu di screenshotnya? Ada Bu. Materinya ada? Ada. Ya, di dalam peta konsepnya itu kita membahas tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi bahwa filosofi pendidikan itu ya harus mulai kita ubah. Kita tidak hanya mengajar, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mendidik. Mendidik itu bedanya adalah menuntun apa yang sudah siswa punyai, kodrat alamnya, kodrat bakatnya, seperti gitu. Nah, kita hanya sebatas menuntun saja, artinya siswa lah yang menjadi subjek dari pendidikan itu. Kemudian kita juga lihat bahwa setiap guru itu punya nilai dan peran. Nah, setelah nilai dan peran itu kita tahu, kemudian barulah kita mengembangkan visi kita, maunya seperti apa. Nah, kalau kita lihat berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, bahwa kita harus mulai menjalankan, atau justru kita harus sudah menjadi bagian dari semboyan Ki Hajar Dewantara itu sendiri ya. Ada Ingar Sosung Tuludo itu, bahwa di depan itu kita betul-betul menjadi teladan bagi murid-murid kita. Bahasa Sunda mah seringkali ya kita tahu yang disebut dengan guru teh orang yang digugu dan ditiru. Nah, sosok digugu dan ditiru itu nggak main-main gitu. Jadi kita harus mampu menampilkan sosok seperti watak ini. Nah, ini merupakan perpaduan antara gerak pikiran dia yang kemudian timbul dalam perasaan, dan nanti itu terlihat dalam perilaku mereka gitu. Jadi kalau nilai itu nanti ada kognitifnya, ada afektifnya, ada skimotornya, itu adalah mau pelajari hari ini gitu ya. Nanti anak-anak ternyata menjawabnya itu
beragam, seneng banget gitu ngedengar pendapat anak-anak. Kemudian setelah bilang apa yang kamu pelajari hari ini, kemudian apakah yang kamu pelajari itu penting bagi hidup kamu misalnya, kemudian adakah keuntungan kamu belajar materi ini misalnya, itu ditanya, pasti anak-anak menjawab dengan senang. Kemudian kita juga harus kolaboratif, artinya bahwa kita tidak berdiri sendiri dalam sebuah ilmu gitu. Disiplin ilmu tuh ya multi, jadi sering-seringlah kita berkolaborasi. Suatu saat nanti saya akan berkolaborasi dengan Bu Wulan, dengan Bu Hanifia, dengan Bu Bu Dewi, Bu Rodia, dengan guru-guru yang hari ini bersama kita membuat satu produk, tapi produk itu kemudian multi mata pelajaran. Jadi anak tuh cukup satu saja tapi mulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar dia berpandangan sama dengan kita. Nah, dalam teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Artinya kita nggak bisa itu mengubah pendapat mengubah pandangan orang lain harus sama dengan kita dengan cara fisik atau kekerasan. Itu seperti gitu. Ada juga dia melakukannya karena memang kesenangan. Dia seneng kok misalnya menyanyi, dia seneng kok menari, yaitu itu kesenangannya. Nggak bisa juga kita paksakan dia harus olahraga misalnya begitu. Kemudian ya dia melakukannya bisa juga karena kebebasan. Si anak tidak mendapatkan pelajaran pada pagi itu gitu. Nah, sementara dalam kesepakatan kelas kita melihat apa yang bisa kita tawarkan ketika sebuah pelanggaran terjadi gitu. Misalnya dan itu harus lari kepada sebuah keyakinan. Misalnya begini, ketika dia terlambat masuk kelas, boleh nggak dia masuk? Nah, ketika boleh Bu, saya ingin masuk. Nah, dia harus mampu mengungkapkan alasan dari kesalahannya. Nah, itu yang nanti kita lihat validasi dari kesalahan. Kalau misalnya ternyata apa yang dilakukannya itu adalah hal yang di luar dari kebiasaannya misalnya, mungkin bisa jadi kita bolehkan seorang siswa untuk terlambat masuk ke kelas misalnya, tinggal kita beri toleransi berapa lama waktunya gitu. Itu hanya salah satu saja, belum lagi banyak hal juga yang kemudian nanti mereka utarakan. Nah, kemudian kita lihat mana saja yang menjadi keyakinan kelas. Nanti akan saya berikan contohnya untuk keyakinan kelas yang telah saya buat ya. Nah, misalnya dalam pembentukan keyakinan kelas itu, pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturannya, kemudian disepakati atau tidak oleh kelasnya. Kemudian mencatat semua masukan murid di papan tulis atau dan ini juga masih memisahkan anak dari kelompoknya. Contoh misalnya dulu ya, anak SD, anak TK, bahkan masih anak SMP juga masih ada, ketika dia mengganggu temannya gitu saat belajar di kelas, dipanggil sama gurunya, kamu berdiri di pojok. Nah, sepanjang pelajaran saat itu dia diam aja di pojok. Apa yang dia dapatkan hari itu? Enggak ada, kecuali dia diam di pojok. Kalau orangnya yang tidak punya rasa malu, paling dia cungar-cengir aja. Orang yang anak-anak yang ya malu ya, terkadang dia sampai menangis, kapok misalnya. Nah ya, kita ubah bahwa hukuman itu atau kesalahan itu tidak memisahkan mereka dari kelompok yang seharusnya. Nah, seperti gini ya, ada 9 ciri-ciri restitusi. Menyebutkan bahwa restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian keenam, restitusi diri adalah cara paling baik untuk memperbaiki dirinya.
bertanya seperti gitu ya, ada menstabilkan identitas. Kemudian yang terakhir nanti menanyakan keyakinan kelasnya. Kemudian kita lihat video berikutnya. Nih, setelah banyak yang berpendapat, kita lihat tuh. Yang sudah kalian buat di sini, ketika kita akan buat menjadi kesepakatan kelas, ini harus dalam bentuk kalimat positif. Nah, kata tidak di sini, ini kan menunjukkan sepertinya. Nah, begitu. Pertama menggunakan masuk kelas dan sebagainya. Nah, ini coret-coretnya seperti ini. Kemudian ini dipanggil dua siswa untuk bersama-sama. Mana ini ya? Lama. Nah, ini kesepakatan ini bisa kita ganti nanti jadi berbentuk seperti ini. Ini kesepakatannya seperti gitu. Kemudian kita lihat. Nah, sementara itu nanti akan kita lihat untuk contoh yang lain. Mangga barangkali ada yang akan berpendapat. Ya, berikut tadi semua adalah pembahasan tentang apa itu kesepakatan kelasnya. Halaman berikutnya kita melihat Assalamualaikum. Diskusi tentang hasil kesepakatan kelas yang kemudian banyak dilontarkan pertanyaan dari beberapa rekan yang lain, sehingga apa yang telah dilakukan itu kemudian ketika disampaikan kepada rekan guru yang lain memotivasi mereka untuk juga membuat kesepakatan kelas seperti yang telah CGP lakukan. Ini contoh-contoh yang bisa kita lihat dari hasil Ya Bu ya, tapi dengan dia ada kemauan seperti itu, oh ada nilai plusnya. betul Gitu. luar biasa, betul. Silakan Bu Sri. Ya, baik Bu. Mungkin saya mau sharing aja Bu ya. Jadi sebelumnya kan Ibu pernah memberikan materi Bu ya ketika rapat. Ya. Ya, ketika rapat. Nah, memang kan ada beberapa pendapat yang memang untuk kesepakatan kelas itu baiknya di awal ketika pembelajaran, mungkin di semester ganjil ya. Nah, kemarin saya sudah coba untuk menggunakan seperti metode yang Ibu berikan. Salah satunya untuk jelas, untuk tata tertib ada penambahan khusus di pembelajaran. Nah, terutama kan saya ngajar di PKN Sosiologi. Jadi memang selama ini ketika memang dibuat kemarin pas kesepakatan kelas untuk di semester genap, anak-anak ada perubahannya. Terus ada hal yang menarik juga ketika karena memang sekarang masa tatap muka Bu ya, di new normal, otomatis semua proses pembelajaran berbeda. Ketika mereka daring, otomatis peraturan juga berbeda. Nah, itu yang saya sampaikan. Sosiologi akan ada speak up. Sudah dilaksanakan. Selama ini mereka mungkin merasa deg-degan ya ketika Speak up-nya itu memang menjadi sebuah kesepakatan, kan itu menjadi bagus pembelajaran buat mereka. Dan betul, kita nggak usah menunggu harus kapan. Memang betul awal pelajaran tatap muka itu memang bagusnya sih pas awal pelajaran. Nah, tapi kita gunakan kesempatan, toh semester kemarin juga tidak tatap muka tidak tatap muka 100% misalnya. Justru momen ini kita gunakan untuk membuat sebuah perubahan, kan luar biasa. Jadi applause lah buat Bu Sri, keren banget. Mudah-mudahan nanti terus berkembang lagi ya Neng ya. Siap Ibu. Oke. Mangga Bu Novi, Bu Rodia. Nah, itulah semua tadi hal-hal yang telah CGP lakukan dari mulai melakukan sesuai dengan
jadwal yang ada dalam lini masa, sampai terakhir menyampaikan contoh-contoh pada saat kesepakatan kelas dilakukan. Demikian saya akhiri untuk tugas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.